nama saya Ismia Mulyati dari 10 TCKT1. Di sini kita akan mempelajari networking pada VirtualBox. Di sini akan mempelajari beberapa materi diantaranya yaitu Set MAC Address, Network, Modinat, NAT, VersiNet Network, Praktek NAT Network, Bridge Network, Host Only Network, Disable Windows Firewall, Internal Network Part 1. Untuk materi networking itu bisa saja kita akan melakukan atau menghubungkan VM ke internet, atau VM ke laptop, atau VM ke VM yang lain. Sebelumnya kita sudah memiliki 3 virtual machine atau server yang sudah kita buat, di mana kedua server merupakan cloningan dari server utama yang sudah kita install secara manual. Ketiganya ini memiliki MAC address yang sama. Jika kita akan mempraktikkan networking, ketiga virtual machine tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Sebelumnya, kita harus mereset MAC address dari kedua virtual machine. Untuk yang pertama, kita biarkan karena kedua ini berasal dari MAC address yang sama. Untuk caranya yaitu kita klik kanan, kemudian kita klik settings, lalu kita pilih network, lalu kita cek MAC address-nya yaitu 080027F5C907. Lalu kita silang, kita akan cek yang lainnya. Kita klik settings, lalu kita pilih network, lalu kita lihat MAC address-nya yaitu 08027F5C907. Ini sama ya, lalu kita klik silang, lalu kita akan lihat yang terakhir. Kita klik settings, lalu kita klik network, kita lihat MAC address-nya yaitu 080027F5C907. Ini sama ya. Lalu kita klik silang. Bagaimana sih caranya untuk mengubah MAC address-nya, yaitu kita klik kanan, lalu kita klik settings, lalu kita klik network, lalu kita klik tombol biru. Di sini sudah beda ya, lalu kita klik OK. Lalu kita pilih settings. Kita klik network, lalu kita klik tombol biru juga. Lalu kita klik OK. Kita ubah juga untuk Ubuntu server yang pertama. Kita klik settings. Kita klik network. Lalu kita klik tombol biru juga. Lalu kita klik OK. Sekarang ini ketiga virtual machine memiliki MAC address yang berbeda. Oke, kita lanjut materi kedua yaitu network mode NAT. Sebelum lanjut materi kedua, apakah kalian tahu fungsi dari NAT? Untuk fungsi NAT adalah untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik dan sebaliknya. Untuk NAT virtual machine ini akan digunakan menghubungkan antara virtual machine dan internet. Untuk contohnya di sini saya mempunyai Ubuntu server, nanti IP privatnya Ubuntu servernya akan diterjemahkan ke IP publiknya. Atau internet yang terhubung pada laptop kita. Kemudian kita klik start.
Kita bisa langsung login. Lalu kita klik enter, kemudian kita isi password. Di sini kita pasti Google. Kemudian kita klik enter. Ini sudah berhasil baik semua. Kemudian kita klik CTRL plus C. Lalu saya akan mengecek IP address-nya. Kita ketik IP address. Kemudian kita klik enter. Di sini terdapat dua interface, LO dan ENSPO atau ENP 0S3 adalah IP yang akan diterjemahkan ke IP privat ke IP publik. Ini adalah simulasi NAT pada virtual machine. Interface-nya tadi atau interface info atau info 0S3 yang terhubung ke event host OS. Jadi interface-nya nggak jelas. Jadi host OS itu tidak mengetahui dia terhubung melalui interface yang sama. Yang terpenting terhubung dan mendapatkan akses internet dari NAT, dan ini yang membuat host OS tidak bisa ping ke host OS atau tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, kita bisa langsung ke control panel. Di sini kita bisa lihat di control panel. Kemudian kita pilih network dan internet. Lalu kita pilih network besarnya. Lalu kita klik yang adapter setting. Lalu kita pilih yang ini, VMware. Lalu kita bisa pilih details. Di sini sudah terdapat IP address-nya. Di sini kita bisa close saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi NAT versus NAT network. Pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual machine NAT dan NAT network. Apa sih perbedaannya? Ya, teman-teman, jika menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke interface atau host OS. Apa sih akibatnya kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama, pada hidden interface, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang berbeda atau IP yang sama. Ini membuat keduanya kita bisa saling berkomunikasi. Oke, lalu bagaimana jika menggunakan network? Jika menggunakan network, kedua virtual machine ini tidak langsung terhubung ke hidden ini atau host OS. Namun kedua virtual machine akan terlebih dahulu terhubung ke virtual. Jika kita menggunakan network, kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana kita menggunakan NAT network pada VM kita. Pertama-tama kita buka VirtualBox-nya. Untuk VirtualBox-nya kita memakai versi 6.
Karena pada versi 7 sebelumnya pada versi 7 saya mengalami masalah. Namun opsional. Jika kalian ingin menggantinya juga nggak apa-apa. Oke, kita langsung ke file, lalu kita ke tools, lalu kita ke network manager. Kemudian karena di sini saya sudah membuat namenya, jadi saya perlu mengklik create. Jadi kita langsung ke settings. Lalu kita ke network, lalu kita ganti NAT network. Yang tadinya NAT kita ganti jadi NAT network, lalu kita klik OK. Kemudian kita bisa langsung ke start. Saya akan mencoba pada Ubuntu server terdahulu. Di sini kita login. Kemudian kita isi password. Kemudian di sini kita ketik sudo spasi dhd. Kemudian kita spasi -r spasi nspos dan kita enter. Lalu di sini kita isi password. Kemudian kita enter lagi. Lalu kita isi. Lalu kita lihat IP address-nya. Lalu di sini kita akan request kembali IP address-nya, yaitu dengan sudo dhclient nspos. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita coba lihat IP address-nya. Oke, di sini saya akan mencoba login. Kita ketik PIN, lalu kita isi IP-nya yaitu 10.0.2.15. Kemudian kita klik enter. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita akan lanjut untuk yang clone. Oke, kita lanjut untuk materi bridge network. Kurang lebihnya seperti ini untuk bridge network. Jadi sebelumnya pada network itu masih menumpang pada hidden interface host OS atau laptop kita. Sebelum dia mendapatkan IP yang nggak jelas atau IP random, sedangkan jika menggunakan bridge itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS. Seolah-olah VM itu akan langsung terhubung ke internet yang langsung terhubung pada host OS. Contohnya jika saya setting bridge network, VM otomatis akan terhubung ke internet. Sama dengan laptop saya. Jika saya menggunakan bridge network, VM-nya akan mengikuti ke internet pada laptop. Coba kita setting. Lalu kita pilih network. Untuk ini kita ganti ke
pitch adapter. Sini sudah oke, benar. Lalu kita klik OK. Sini kita bisa langsung start. Kemudian kita coba menggunakan pemerintah IP address-nya. Kemudian kita klik enter. Kita lihat. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.203. Yang dimana itu merupakan IP internet. Kita bisa cek pada control panel. Kemudian kita pilih network. Lalu kita network and sharing. Kemudian kita pilih ini. Lalu jika kita menggunakan pitch adapter pada virtual machine pada laptop kita, otomatis kita terhubung ke interface Wi-Fi. Jadi pitch adapter akan membawa ke internet. Jadi di mana akan sama dengan IP laptop saya, yang di mana IP branding school. Di sini kita coba. Di sini kita coba ping. Lalu kita klik enter. Oke, di sini sudah bisa ya. Kita untuk menghentikan yaitu CTRL plus C. Oke, kita lanjut ke materi host only network. Ini adalah simulasi host only network. Jika sebelumnya kita menggunakan network interface yang terhubung pada host OS atau laptop kita, itu merupakan hidden interface kita menggunakan NAT. Sedangkan kita menggunakan host only network, dia akan terhubung pada host only interface. Jadi jelas ya, interface-nya adalah face, di mana ini yang membuat host OS juga OS bisa saling berkomunikasi atau saling ping, karena keduanya akan mendapatkan IP yang sama. Di sini kita bisa ke file, kemudian kita ke network manager. Dengan ini wait from. Jika teman-teman menggunakan host atau Linux, awalnya pada view network koneksi, tidak ada host only-nya, kita bisa membuatnya di menu host only manager ini. Jadi ini saya sudah membuat, jadi tidak usah membuat lagi. Kita ganti dulu, kita setting, kemudian kita klik network, lalu di sini kita ganti host only adapter. Ini juga kita ganti VirtualBox host only Ethernet adapter. Kemudian kita klik OK. Di sini kita bisa langsung start. Lalu di sini sama seperti pada video sebelumnya. Kita sudo client. R plus N plus
Ini untuk menghapus IP address pada interface endpoints. Kemudian kita klik enter. Kita isi password kita. Di sini saya akan mengecek IP address-nya. Kemudian kita klik enter. Oke, di sini sudah tidak ada IP address-nya. Oke, di sini kita akan request kembali IP address-nya, yaitu sudo dhclient and pastikan. Kemudian kita klik enter. Kita akan cek IP address-nya. Oke, di sini IP address-nya yaitu 192.168.56. Jadi kita akan cek apakah IP-nya sama dengan IP interface network kita. Kita cek pada network koneksi. Ya, network koneksi bukannya itu ya. Oke, kita cek apakah IP-nya sama dengan IP interface network kita. Kita cek pada network koneksi. Terus kita ke interface. Kemudian kita ke details. Di sini kita akan mencoba menguping pada VM kita. Terus 92.168.56. Kemudian kita klik enter. Oke, di sini kita akan mencoba menguping pada VM kita. Terus 92.168.56. Kemudian kita klik enter. Kita akan mencoba menguping pada VM kita. Jika kosong berarti gagal. Kalau berhasil, dia akan memberikan output delete from. Kita akan coba di command from. Di sini kita akan mencoba menguping. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.56.1. Juga Oke, di sini dia berhasil. Kenapa sih ping virtual machine gagal, tapi laptop ke VM berhasil? Yaitu dikarenakan terdapat disable firewall pada laptop kita.
membuat laptop kita terlindungi sehingga tetap bisa ping dari luar. Kita akan mencoba mengaktifkan disable Windows Firewall pada video selanjutnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke video materi disable Windows Firewall. Di mana kita akan membuat firewall pada host OS atau laptop kita ini mati, sehingga VM bisa ping ke laptop kita. Teman-teman bisa ke Windows, lalu kita pilih turn off. Oke, di sini kita matikan dulu agar dari VM bisa ping ke laptop. Nah, jika sudah dimatikan, kita akan coba ping. Sini kita turn off dulu. Ini kita offin. Kemudian kita oke. Oke, di sini kita coba ping 192.168.56.1. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah berhasil dari host OS ke VM udah bisa saling ping. Untuk menghentikannya, kalian bisa pencet Ctrl+C. Setelah praktik ini, teman-teman bisa langsung saja ke Windows Firewall, lalu kita on ini lagi. Kita ke Windows Firewall lagi. Kita onin lagi. Kemudian kita klik OK. Oke, jika sesama VM ini bisa melakukan saling ping atau saling berkomunikasi melalui internal network, maka sesama VM harus menggunakan internal network yang sama. Namanya internal jika sesama VM ini bisa melakukan saling ping atau saling berkomunikasi melalui internal network, maka sesama VM harus menggunakan internal network name yang sama. Oke, jadi untuk name-nya saya menamainya internal 01, maka untuk Ubuntu Clone juga kita harus menamainya ini dulu. Maka di sini kita harus menamainya sama, yaitu internal 1. Kemudian kita klik OK. Lalu kita coba start Ubuntu server. Oke, di sini saya akan mencoba menggunakan 2 VM, yaitu Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Di sini kita setting. Lalu pilih network. Untuk ini kita ganti dengan internal network. Kemudian untuk name-nya, teman-teman bisa bebas untuk menamainya. Untuk contohnya di sini saya akan menamainya internal 1. Kemudian kita klik OK.
Pada proses thumb running, VM kita baru to start. Ketika kita menggunakan internal adapter, pada defaultnya akan diam atau bukan. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Oke, seperti ini. Seperti ini akan ada ya, seperti ini akan ada job system di mana VM kita sedang merequest IP address pada DHCP server. Sedangkan pada internal network, pada internal 1 tidak ada DHCP server yang menyediakan IP address. Untuk kedua VM ini merequest IP address, tidak ada yang memberikan IP address itu. Jadi caranya adalah kita harus menggunakan static IP address. Kita akan memberikan IP address static, namun karena di sini kita belum bisa masuk, karena tidak ada IP address yang didapat, kita akan mengshutdownnya. Lalu kita akan mengganti ke mode lain. Kita ganti jadi bridge. Kemudian lalu ke Ubuntu server clone. Di sini sama kita akan ganti bit. Kita coba akan meng-start keduanya. Untuk mengecek kedua VM bisa saling berkomunikasi, kita akan cek pada video selanjutnya. Nah, di sini kita login, kita isi passwordnya. Di sini kita akan mengeping IP address pada semua VM. Pada Ubuntu server, setting IP-nya adalah 192.168.1.1. Sedangkan untuk Ubuntu clone, kita setting IP-nya yaitu 192.168.1.2. Untuk caranya adalah teman-teman harus memasukkan perintah sudo nano tekan enter. Kemudian kita isi passwordnya.
Pada output ini terdapat DHCP 4 true, yang dimana ini menandakan bahwa VM kita akan otomatis merequest DHCP server ini. Namun untuk merequestnya kita menggunakan internal adapter. Tidak ada DHCP server yang tersedia sehingga dia akan merequest IP address, sehingga VM tidak bisa mendapatkan IP address karena tidak ada DHCP server. Sehingga di sini kita menonaktifkan DHCP request. Oke, di sini kita ganti no. Lalu enter. Kasih hingga kejar. Kita ketik addresses. Lalu di sini kita ketik IP address-nya. Sembilan dua satu enam delapan 10.1. Kemudian kita ctrl terus exit. Kemudian kita enter. Di sini kita memasukkan perintah sudo netplan apply. Sini kita melakukan yang clone. Untuk ini kita melakukannya sama seperti tadi. Kita login dulu. Kita isi passwordnya. Kemudian kita klik sudo nano netplan. Kemudian kita tap enter. Di sini kita isi passwordnya. Lalu yang true kita ganti no. Lalu kita enter. Kemudian kita spasi agar sejajar dengan DHCP. Kita ketik addresses. Lalu kita isi IP-nya.
192 168 1.2. Oke, kemudian kita cetak L X plus kemudian kita enter. Lalu kita memasukkan perintahnya yaitu sudo nano headline. Di sini kita restart. Sudah masuk. Untuk mengecek kedua VM bisa saling berkomunikasi, kita akan cek pada video selanjutnya. Oke, kita coba untuk membuat VM1 atau Ubuntu server bisa berkomunikasi dengan Ubuntu clone. Sebelumnya kita masih menggunakan kode bridge adapter. Di sini kita ubah dulu menjadi internal network. Untuk name-nya tetap internal 1 ya, tidak usah diubah. Kemudian kita oke. Kita lakukan juga untuk Ubuntu clone. Ini kita ganti jadi internal network dan name-nya itu sama ya. Kemudian kita klik OK. Oke, kita coba untuk men-start. Oke, di sini kita login ya. Kita masukin password yang terdahulu. Sini kita akan melihat IP address. Ini sudah benar ya IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini untuk Ubuntu clone seharusnya memiliki IP 192.168.1.2. Kita coba login terdahulu. Di sini kita akan coba untuk melihat IP address. Nah, sudah benar ya di sini IP-nya yaitu 192.168.1.2. Ini saya akan mencoba ping dari ping IP dari Ubuntu server, clone, ini saya akan mencoba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu clone. Kita klik ping.
Oke, di sini saya akan mencoba ping dari Ubuntu Server ke Ubuntu Server Clone dengan ping IP dari Ubuntu Server Clone. Kita ketik ping 192.168.1.2. Kemudian kita klik enter. Oke, di sini sudah berhasil ya. Untuk memberhentikannya yaitu kita klik Ctrl+C. Kita akan coba yang Ubuntu Clone. Kita akan coba ping 192.168.1.1. Kemudian kita klik enter. Oke, di sini berhasil. Oke, sampai sini untuk materi networking pada VirtualBox. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya.